Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan proses pembentukan gamet di tubuh manusia atau sering kita kenal dengan istilah gametogenesis. Nah, gametogenesis di tubuh manusia itu ada dua, ada pembentukan gamet jantan, juga ada pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan itu berarti pembentukan sperma, sedangkan pembentukan gamet betina berarti pembentukan sel telur. Dan kali ini kita akan membahas proses pembentukan gamet jantan atau sperma yang kita kenal dengan istilah spermatogenesis. Nah, bagaimana sih terjadinya proses pembentukan sperma dan di mana proses pembentukan sperma itu terjadi di testis. Ini testis, kemudian testis itu memiliki saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah ada bakal calon dari sperma atau sel-sel induk sperma yang kita kenal dengan spermatogonium. Nah, spermatogonium di dalam tubulus seminiferus ini bersifat diploid, kromosomnya bersifat diploid. Nanti berikutnya spermatogonium itu berada di bagian tepi sini ya. Nah, nanti semakin matang sperma, dia akan semakin ke tengah sini. Ya. Nah, spermatogonium yang ada di bagian sini ini bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis. Mitotic division, pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis ini membuat spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer dan ini kromosomnya masih bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan secara meiosis. Nah, ketika spermatosit primer dia memiliki kromosom diploid, setelah mengalami pembelahan secara meiosis, maka dia akan menjadi kromosom yang haploid dan nama selnya itu berubah menjadi spermatosit sekunder. Jadi spermatosit primer memiliki kromosom diploid, setelah mengalami pembelahan secara meiosis, dia akan berubah menjadi spermatosit sekunder dan kromosomnya bersifat haploid. Setiap satu sel spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis, maka akan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder dengan kromosom yang haploid. Kemudian berikutnya spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi spermatid dan di sini proses pembelahannya disebut dengan proses pembelahan meiosis 2 ya, menjadi spermatid dan ini sama kromosomnya juga bersifat haploid. Setiap satu spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 spermatid. Jadi ada 4 spermatid di sini. Kemudian nanti spermatid ini akan masuk ke dalam lumen. Kemudian dari lumen dia akan dikirim ke epididymis di sini untuk dimaketangkan dan masuk ke